guys! Welcome Magtisen to our channel Mag TV, Magnificently Inspiring bersama Surya Edukasi. Saya Kak Sky. Saya KDA. Di ruang kelas Inspirasi Milenial Cerdas. Oke, seperti biasa kawan-kawan Magtisen yang ada di rumah, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya Kak Sky dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Di bawah ini ya. Oke, thank you. Oke, nggak terasa nih Kak Dea, kita masuk di ruang kelas episode yang ketiga. Ya, ternyata kita sudah berjalan jauh. Tentu aja kita mau nyajiin materi yang nggak kalah serunya, nggak kalah asiknya dari episode-episode sebelumnya. Waduh. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kita mau kasih cuplikan video tentang peserta yang sudah ikutan untuk analisis rapot yang sudah ikutan di ruang kelas episode kedua. Wow. Ternyata Kak Dea, pendaftarnya itu banyak sekali sehingga Surya Edukasi harus membuka gelombang ketiga untuk pendaftaran. Sampai gelombang 3, Kak. Analisis nilai rapotnya Kak Dea. Wow, sangat antusias sekali ya kawan-kawan netizen yang ada di rumah. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk analisis rapot bersama dengan Surya Edukasi. Dan perlu kawan-kawan netizen ketahui bahwa analisis rapot ini gratis ya Kak Sky, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan setelah analisis rapot itu, nanti kawan-kawan netizen juga mendapatkan konsultasi gratis bersama dengan konselor dari Surya Edukasi. Dan langkah selanjutnya yaitu mengatur strategi, bagaimana cara strategi kawan-kawan untuk memperluas peluang lolos SNMPTN. SNMPTN. Oh ya, itu maksud saya Kak Sky ya. Oke, gimana Kak Sky? Betul sekali Kak Dea. Karena apa? Karena Surya Edukasi dan juga ruang kelas kita memang berkomitmen sejak awal untuk membantu pelajar Indonesia Kak. Terutama buat kawan-kawan Magtisen yang mengalami kesulitan. Dan kali ini kita sudah membantu untuk kawan-kawan analisis nilai rapot untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. PTN, iya. Oke. DA selalu belibet tuh ngomong kayak gitu Kak. Ini ya, ada cuplikan videonya Kak Dea. Kita simak ya. Simak video berikut ini. Wah, ternyata lumayan banyak banget ya Kak Sky, ternyata kawan-kawan Magtisen yang sudah mengikuti analisis rapot ini. Banyak banget Kak Dea. Banyak banget loh Kak Sky, dan ini nih suatu bukti ternyata ya Kak Sky bahwa pelajar Indonesia masih sangat memperhatikan atau memperhitungkan masa depan mereka dari mengikuti nilai analisis rapot ini Kak Sky. Bener banget. Nah, dan untuk kawan-kawan Magtisen yang ada di rumah yang mungkin masih mageran atau sering menunda waktu nih, nantian aja deh analisis rapotnya. Yuk buruan, mulai dari sekarang sedini mungkin kawan-kawan harus mempersiapkan diri untuk menganalisis rapot melalui Surya Edukasi salah satunya. Dan apalagi nih Kak Sky, dalam kondisi seperti sekarang ini, situasi new normal gitu ya Kak Sky, mungkin kawan-kawan Magtisen yang ada di rumah kesulitan dalam hal belajar. Bener banget Kak Dea. Tapi kuncinya nih Kak Sky, kita harus selalu berusaha dalam hal belajar, kemudian disiplin waktu, dan tentunya diimbangi dengan berdoa Kak Sky. Jangan lupa berdoa ya tentunya. Benar banget. Kalau itu saya setuju Kak Dea. Karena apa? Karena profesi kawan-kawan saat ini adalah sebagai pelajar Kak Dea. Kalau sudah sebagai pelajar, itu tugas utamanya apa? Yaitu belajar ya. Pastinya. Belajarnya itu tentu saja dalam persiapan untuk menghadapi berbagai tantangan seleksi alam untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Entah kita dari SD ke SMP, SMP SMA, ataupun sampai dengan kuliah bahkan bekerja Kak Dea. Betul. Tapi Kak Dea, adakah cara khusus yang spesifik atau cara menarik dalam kita belajar agar belajarnya itu lebih maksimal lagi, nggak ngebosenin, dan bener-bener fun atau nyaman Kak Dea? Ada caranya nggak Kak Dea? Oke Kak, jadi menurut DA pribadi nih ya, kawan-kawan Magtisen yang ada di rumah juga, yang pertama yang harus kalian tentukan itu
adalah gaya belajar atau cara belajar apa sih yang nyaman untuk kita sendiri dan yang pas untuk kita, sehingga setelah kita belajar kita memperoleh ilmunya nih Kak Sky dan bermanfaat. Jadi kawan-kawan tidak asal belajar, tidak hanya tidak asal-asalan, tidak hanya duduk diam mendengarkan seperti itu, tidak. Jadi kenali terlebih dahulu bagaimana cara belajar yang nyaman dengan situasi terkini, yaitu dengan situasi new normal saat ini. Pembelajaran masih dominan online ya Kak Sky. Daring semuanya. Iya, daring semua, belum bisa bertatap muka langsung. Nah, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kawan-kawan harus tahu nih bagaimana caranya kita belajar secara efektif. Dan ini sangat sesuai dengan tema kita hari ini, kali ini di Ruang Kelas episode 3, yaitu tentang tips cara belajar efektif untuk generasi milenial nih Kak Sky. Khusus generasi milenial ya? Tentunya. Milenial. Betul. Milenial. Okay. Bener. Kelihatannya sih materinya sepele Kak Dea, tapi berkaitan dengan belajar kan ini kan setiap orang atau setiap siswa ini kan memiliki cara masing-masing, ya, cara masing-masing buat belajar menurut nyamannya mereka. Terus menariknya apa nih Kak Dea, menu kita atau tema kita hari ini agar kawan-kawan Mac-Tizen yang ada di rumah tetap stay tune dari awal sampai akhir di Ruang Kelas episode 3 ini. Oke. Kak Sky penasaran? Banget. Kawan-kawan Mac-Tizen penasaran? Tentunya ya, DA juga penasaran nih Kak Sky dengan topik kita hari ini. Sama-sama penasaran, tapi tenang saja, untuk episode 3 kali ini kita akan kedatangan tamu lagi untuk membantu kita mengupas tuntas mengenai tips cara belajar secara efektif dengan hasil yang maksimal tentunya Kak Sky. Tidak lain tidak bukan, apakah Kak Sky sudah tahu bintang tamu kita hari ini siapa? Sepertinya saya sudah tahu Kak Dea. Siapakah itu? Ya. Siapa itu Kak Dea? Jadi kawan-kawan Mac-Tizen yang ada di rumah pastinya sudah tidak asing lagi dengan bintang tamu kita hari ini. Jika kalian sudah mengikuti Ruang Kelas dari episode 1, 2, dan sekarang episode 3, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Kak Putu Agus Cendana. Oke, langsung saja kita undang Kak Putu untuk ikut bergabung bersama kita berdiskusi singkat dan ringan mengenai tips cara belajar efektif hari ini. Kawan-kawan Mac-Tizen yang ada di rumah mungkin sudah tidak asing lagi dengan bintang tamu kita hari ini karena sudah episode 3 ya. Kalau sudah mengikuti nih Ruang Kelas dari episode 1, 2, dan 3 pasti tahu nih siapa bintang tamu kita, yaitu Kak Putu Agus Cendana yang sudah hadir pada hari ini, sudah ada di samping saya. Geser sedikit kameranya. Cia, Kak Putu. Apa kabar Kak Putu? Baik Kak Dea. Oke. Apa kabar Mac-Tizen di rumah? Pasti luar biasa. Pasti luar biasa dong Kak Putu ya. Apalagi kita berdua nih. 3 episode loh kita. 3 episode. Wajah kita sudah berbinar hari ini ya. Oke, Kak Putu, terima kasih banyak sudah hadir di Ruang Kelas episode 3 kali ini ya, kawan-kawan Mac-Tizen yang ada di rumah. Jadi seperti biasa nih Kak Putu, kita akan berbincang santai, diskusi santai dengan Kak Sky juga di sini mengenai topik masih di seputar pendidikan, yaitu tips cara belajar efektif. Apalagi dengan kondisi new normal seperti saat ini ya Kak Putu ya. Sudah siap Kak Putu untuk kita tanya-tanyai dulu? Saya menyiapkan diri dulu. Oke, saya lempar langsung saja ke Kak Sky. Oke, saya duluan ya. Oke. Baik, Kak Putu. Ini kan temanya kita hari ini adalah cara belajar efektif nih untuk generasi milenial. Iya, milenial. Sampai belepotan nih. Saking semangatnya ya. Benar banget. Oke, belajar kan bisa dilakukan oleh setiap orang ya Kak Putu ya. Belajar itu nanti bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan ataupun membosankan Kak. Nah, kira-kira nih Kak, untuk Kak Putu sendiri bisa nggak berbagi tips buat kawan-kawan yang ada di rumah, tips step by step-nya sebelum kita belajar, apa sih yang harus kita pahami Kak? Oke, ya. Terima kasih Kak Sky.
Ini pertanyaan apa siswa yang pada umumnya ya biasanya ya. Iya. Iya, Nah, apalagi pada saat seperti sekarang ini yang mesti harus belajar di rumah. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa belajar menjadi lebih efektif gitu ya. Iya. Nah, yang pertama itu kenali dulu gaya belajar atau tipe belajarnya. Jadi tipe belajar atau gaya belajar itu ada 3, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, untuk yang visual ini yang visual penglihatan ya, gambar. Jadi lebih cenderung untuk belajar sesuatu itu dengan cara melihat ya, melihat entah itu gambar, entah itu bagan, kemudian misalnya tulisan yang rapi, tulisan yang berwarna-warni, itu biasanya kecenderungan oleh mereka-mereka yang visual. Kalau belajarnya biasanya lebih senang sepi, tenang. Makanya kalau di sekolah biasanya gaya belajar visual ini banyak terakomodir karena mereka diberikan tempat yang memang harus tenang, duduk lipat tangan kalau kita dulu ya. Ya, Jadi harus kemudian rapi, harus tangannya rapi, di harus atas diam, tidak meja. boleh gerak-gerak gitu misalnya. Jadi itu lebih banyak bisa terakomodir di sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah auditori. Nah, kalau auditori ini audio ya, pendengaran. Jadi mereka lebih cenderung mendapatkan informasi atau menyerap informasi banyak itu lewat pendengaran. Jadi Penjelasan dari gurunya penjelasan suara langsung. ya betul. Jadi melalui kata-kata yang diucapkan, kemudian juga musik dan sebagainya, podcast dan sebagainya itu yang jelas mereka lebih cenderung menerima pelajaran itu lewat kata-kata. Jadi kalau misalnya di kelas biasanya tipe-tipe seperti ini kadang-kadang mereka nggak nyimak gurunya, kelihatan tidak menyimak gurunya, cuman mereka mendengarkan dengan baik. Jadi kadang-kadang mereka nunduk kemudian sambil mencatat dan sebagainya, tapi telinganya aktif mendengarkan. Jadi tipe-tipe anak auditori seperti ini biasanya kalau belajar di rumah, nah ini ya kalau belajar di rumah biasanya itu mereka tidak senang yang sepi, kebalikan sama yang visual. Jadi kalau visual tuh pengennya tempat Harus yang sunyi, bener, tidak ada gangguan sedikit pun. Nah itu tipe-tipe anak visual. Tapi kalau anak auditori biasanya mereka udah sambil belajar mesti ada entah itu HP yang muter lagu, entah musik dan sebagainya. Atau kalau tidak ada sama sekali, kadang-kadang mereka ya pulpen dipakai mainan, tak. Kalau nggak yang itu pulpen yang tak. Ya itu yang naik turun itu ya, Kak, betul. ya? Jadi itu mereka benci tenang gitu ibaratnya. Jadi mereka pengen itu ada suara yang bisa mereka dengarkan untuk membantu mereka memahami dan lebih pelajaran. konsentrasi, betul. Berarti ada kayak backsoundnya gitu kan? Ya betul. Jadi kalau yang tipe ini mungkin kalau di sekolah masih bisa terakomodir ya. Jadi mungkin dengan cara guru menjelaskan lebih lantang suaranya. Jadi yang sampai yang ke belakang itu biar bisa kedengeran gitu ya. Kalau misalnya yang ketiga ini yang kinestetik, ini yang tipe mereka yang learning by doing, mereka yang suka praktek ya. Jadi mungkin kalau yang praktikum, nah itu lebih cenderung ada di situ. Lebih Jadi, aktif di lebih sana aktif. Jadi berarti mereka ya, Kak, ya? harus melakukan sesuatu, harus mengerjakan, baru mereka dominan belajarnya di situ. Nah, jadi kita untuk di sekolah tipe-tipe anak kinestetik ini yang agak sulit untuk bisa mengikuti pelajaran di kelas karena mereka cenderungnya kan kelas itu kan harus guru-guru ya kan harus anak-anak duduk diam, Iya, kan? benar. Dengarkan. Semuanya. Nah, itu kan jadi Dengarkan. duduk diam itu masih bisa si visual, dengarkan itu masih bisa si auditori. Tapi kalau kinestetik itu kan dia harus menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, itu energinya sangat besar. Jadi mereka kadang-kadang ya karena tangannya bisa diam ya usil gangguin temennya, Gangguin kalau temannya. nggak nendangin kursi benar-benar di depan. Nah itu ya seperti itu tipe-tipe kinestetik yang memang Kinestetik tidak bisa diam. Kalau mungkin kalau di lingkungan di rumah itu biasanya mereka yang dari satu tempat ke tempat lain itu suka bergerak gitu, makanya Berpindah-pindah berarti ya Kak, betul. Jadi dari satu titik ke titik yang lain. Berpindah-pindah Itu yang belajarnya. gaya belajar yang memang perlu dipahami, terutama kalau yang visual itu mungkin kalau di sekolah guru orang tua itu saya kira lebih paham. Tapi untuk yang auditori ini biasanya ketemunya dengan orang tua di rumah nih yang biasanya agak-agak Agak benturan mungkin ya? agak miss ya karena anak-anak itu mereka dengan adanya musik, dengan adanya suara lebih cenderung bisa belajar. Tapi kalau menurut orang tua belajar kok sampai dengerin musik gitu kan? Iya, Ya. benar. Jadi disuruh matikan ininya. Malah ngantuk jadinya handphonenya. bisa-bisa ya, Kak, ya? Betul. Jadi setelah dicek berikutnya anaknya malah tidur. Nah, Iya, itu benar-benar. biasanya sering terjadi seperti itu. Jadi orang tua tidak memahami gaya belajar anak itu adalah di auditori, bukan di visual. Jadi mereka
kalau malahan tenang, ya mereka bawaannya tidur bukan Malah belajar. tidak fokus untuk belajar ya untuk anak-anak yang auditori betul. ini. Nah, jadi berikutnya adalah setelah kita tahu gaya belajar, tipe belajarnya seperti apa, kita menyediakan study space, jadi tempat atau lokasi yang yang nyaman untuk belajar. Iya, Jadi suasana yang mendukung betul, ya Kak ya. Bisa di kamar ya, memang sih seharusnya seperti ibaratnya di sekolah yang ruang kelas yang sudah diposisikan siap untuk tempat belajar. Di rumah pun harusnya memang sudah ada ruang belajar, walaupun mungkin itu ruang tidur, tapi paling nggak ada meja belajar yang memang mereka bisa duduk dan belajar di situ. Ya, nggak nyenderan di kasur gitu ya Kak Ya. ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu atur waktu belajarnya. Jadi seperti di sekolah itu kan pagi seperti apa, siang dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika belajar di rumah itu juga diatur waktunya. Jadi jangan hari ini belajar pagi, besoknya belajar siang, terusnya belajar malam gitu. Jadi ritme tubuh itu pasti nggak akan bisa ngikutin. Jadi harus menyesuaikan. Jadi kalau misalnya terbiasa misalnya belajar pagi hari, misalnya bangun bisa jam 5 misalnya belajar, ya jam 5 itu diambil. Atau misalnya kalau terbiasa belajarnya malam, setelah makan malam misalnya sekitar jam 7 sampai jam 9 bisa fokus, ya di situ diambil. Jadi biasakan diri, jadwalkan, kemudian disiplin. Nah, itu bisa. Iya, benar banget nih Kak Putu ya. Jadi dengan adanya suatu waktu yang memang sudah kita jadwalkan dari awal, karena saya dulu sempat mencoba ini Kak Putu. Ketika saya berkuliah dulu, mengikuti saran dari beberapa teman-teman. Iya, saya kuliah dulu ya, sebelum jadi host di sini ya. Amin gitu ya. Iya, jadi dulu tuh saya mengikuti saran dari teman-teman nih. Karena ada beberapa bilang, kenapa sih kamu tuh nggak belajarnya pagi hari aja. Jadi saya disarankan untuk bangun sekitar jam 4:30 pagi waktu itu. Nah, saya coba nih Kak, besoknya itu saya ada ujian beberapa mata kuliah, ada 2 sekaligus tuh dalam satu hari. Saya mencoba itu dan ternyata itu tidak cocok Kak sekali dengan saya. Malah saya ngantuk dan saya bangunnya malah jam 7, sedangkan ujiannya itu jam 7:30. Jadi saya dari sana belajar untuk mengenali diri saya sendiri bahwa saya itu lebih cocok ternyata belajarnya itu pada malam hari ketika selesai sudah makan dan lain sebagainya itu saya belajar sampai habis materinya baru saya tidur. Dan itu membuat saya lebih nyaman dan memang itu lebih terserap untuk diri saya pribadi seperti karena itu. masing-masing punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi mesti ditemukan di situ enaknya belajar itu pagi ataukah sore ataukah malam. Yang penting konsisten di waktu-waktu itu sehingga bisa daya serapnya bisa maksimal. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Kak Putu untuk penjelasannya mengenai gaya belajar tadi. Nah, sekarang apakah nih Kak Putu, dalam satu orang siswa atau seorang siswa, mungkinkah mereka memiliki satu atau lebih gaya belajar dalam setiap individu? Apakah bisa nih? Ya, kalau di setiap individu sih sebenarnya kombinasi dari ketiganya itu pasti ada ya. Cuman kalau kita berbicara dominannya, itu biasanya ada 2 yang dominan. Jadi misalnya seperti kinestetik visual atau misalnya auditori kinestetik ataupun visual auditori. Jadi 2 itu yang dominan di satu individu seperti tadi yang ditanyakan oleh Kak Dea. Oke, nah berarti dalam setiap individu atau siswa tersebut kemungkinan memiliki 1 atau 2 gaya belajar dari setiap individunya. Kak Putu, misalkan DA mengikuti tes gaya belajar ketika SD, seperti itu ya. Nah, apakah mungkin gaya belajarnya DA itu masih tetap sama ketika DA SMP, SMA, ataupun kuliah nanti? Apakah mungkin ada suatu perubahan seperti itu? Perubahan kayak perasaan aja ya, berubah-ubah ya. Karena semua setiap hal itu berubah ya Kak Putu ya. Perubahan itu selalu terjadi. Iya, betul. Perubahan itu kekal kata orang ya, betul. Jadi untuk gaya belajar sendiri kecenderungan sih tetap ya. Mungkin seperti tadi saya sampaikan 3 itu ada, cuman kecenderungan 2 yang dominan itu bisa jadi misalnya kayak contoh kinestetik visual ya misalnya. Mungkin di SD dia lebih cenderung dominan kinestetiknya gitu misalnya, kemudian ketika sudah ya ibaratnya kan kalau dia gerak banyak-banyak itu kan sering dimarahin, akhirnya mau tidak mau kan dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akhirnya mulailah dia terbiasa untuk mengurangi itu dan mungkin bisa memperbesar yang visualnya. Jadi masih dominan di antara 2 itu yang mereka bisa gunakan. Bisa jadi juga di kelas misalnya dia bisa menyetop, artinya mengurangi kinestetiknya, tapi di luar ruangan, artinya di luar kelas mereka bisa ke arah kinestetiknya yang lebih besar, itu bisa. Jadi
dominannya sih tidak berubah sih sebenarnya. Oh iya. Iya, Berarti gaya belajar dari setiap anak atau siswa itu tidak berubah. Mungkin yang berubah itu adalah proporsinya. Ada yang Ya, dominan dan yang betul. resesif. Mungkin ketika SD itu kinestetiknya yang lebih dominan. Ketika SMP, beranjak SMP, mungkin sudah sering ditegur ya sama Ya. gurunya di kelas atau lain sebagainya. Mungkin teman-temannya juga. Jadi yang kinestetik inilah yang nantinya menjadi resesif. Seperti itu ya, Kak. Resesif ya bahasanya. Iya, ya? resesif. Oke. Jadi intinya kan semuanya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan Kak Putu ya. Jadi nggak mungkin kan kita pada saat SD kinestetiknya dominan, SMP juga masih pecicilan kayak gitu kan. Apalagi SMA itu kan udah nggak mungkin lagi. Jadi mungkin dengan sendirinya kita sendiri yang ngatur nyamannya Ya, kita belajar seperti apa. Mungkin kayak gitu ya Kak Putu ya. Ya, kembali kepada diri sendiri sebenarnya dari situ. Oke. Baik Kak Putu, pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita tahu gaya belajar kita nih ya, di luaran sana kan kita baca buku itu banyak teknik-teknik yang menjelaskan atau teknik-teknik pendukung belajar. Ya. Nah, apakah teknik-teknik pendukung belajar ini seperti teknik menulis, teknik membaca itu masih diperlukan nggak untuk mendukung si gaya belajar ini Kak Putu? Iya, sebenarnya penting ya, artinya karena kan setelah kita tahu tipe belajar atau gaya belajarnya kita seperti apa, nah kita perlu mempelajari teknik-teknik lainnya itu agar kita bisa lebih maksimal lagi untuk dalam belajar. Jadi contohnya kalau misalnya kita kita butuh manajemen waktu, konsentrasi gitu misalnya, kita mungkin bisa menggunakan teknik Pomodoro ya. Jadi itu untuk mengurangi distraksi. Biasanya itu ada waktu 25 menit, kemudian kita jeda istirahat 5 menit, kemudian nyambung lagi 25 menit dan seterusnya. Itu teknik Pomodoro. Itu bisa memang biar nggak bosan mungkin ya. Memang ada... Bukan masalah bosannya juga sih, mungkin lebih pada konsentrasi. Karena kan kita kalau dalam konsentrasi dalam jangka waktu lama itu kan sering terdistraksi. Tiba-tiba pikiran melayang gitu kemana kan. Jadi memang sekian waktu fokuskan ke situ. Jadi kasih break. Nah, jadi kasih break dia, hentikan, kemudian biar kita bisa fokus, bisa minum dan sebagainya. Kemudian akhirnya setelah itu sambung lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga teknik mencatat ya. Jadi mencatat itu juga penting karena kalau kita lihat catatan dari zaman dulu mungkin catatannya pasti begitu aja. Jadi kadang-kadang ini catatan apa buku paket nih dipindahkan ke salinan ya. Salinan seperti itu aja kan. Kadang-kadang lihat buku catatan sama lihat buku paket kok sama aja kayaknya. Isinya. Memindahkan tulisan memindahkan isi buku ke dalam buku catatan seperti itu. Jadi itu bisa digunakan untuk yang teknik mencatat dengan ala Cornell, teknik Cornell namanya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, mana bagian terbesar itu untuk poin-poin penting, jadi poin. Kemudian ada bagian untuk keywordnya mana, kemudian bagian bawah itu untuk note yang tambahan. Jadi ada bagian kosong yang kita fungsikan untuk mana sih yang menandai yang penting-penting, yang mungkin nanti akan menjadi ibaratnya anchor dan sebagainya yang akan mungkin dikeluarkan pada ujian, yang ditekankan oleh guru atau dosennya, di situ akan kita siapkan. Disiapkan di situ. Kemudian untuk ada lagi untuk mendesak ya untuk kegiatan tersebut adalah misalnya dengan teknik namanya Eat that frog. Eat that frog. Ya, jadi kodok ya. Kodok, Kak. Namanya lucu ini sebenarnya. Eat jadi, that frog. Berarti itu kita makan kodok. Bukan. Jadi kodoknya itu nanti adalah kegiatannya ya. Jadi kita memprioritaskan kegiatannya, kemudian mana kegiatan yang benar-benar mendesak itu yang mesti diselesaikan. Makanya Eat that frog itu makan kegiatan itu selesaikan dulu, baru kegiatan yang lain lagi. Jadi Eat that frog berikutnya Eat that frog lagi gitu. Jadi biar itu sampai habis gitu. Jadi tapi ada prioritas yang akan kita susun. Meskipun itu bukan suatu hal yang kita sukai ya, kayak saya tuh nggak suka ngerjain PR fisika, sejarah, itu benar-benar menyita waktu yang lama tapi harus dikerjakan. Apakah harus itu duluan dikerjakan Kak Putu ya? Kalau Eat that frog itu ya? Kalau di teknik Eat that frog ini biasanya memang yang paling tidak disukai tapi mendesak. Nah, itu yang dikerjakan pertama. Karena biasanya energi terbesar adalah ketika kita mau memulai kan. Dan itu pasti pada yang bikin malas gitu. Jadi itu yang dimakan dulu. Ketika itu sudah yang berat udah selesai, maka yang berikutnya akan menjadi lebih ringan. Oh, berarti sama seperti kodok itu ya. Kodok kan nggak menarik tapi harus makan gitu kan jadinya kan. Iya, jadi benar-benar. kita makan dulu yang paling susah dulu.
paling yang malas banget nih buat dikerjain, yang mager banget Yang dikerjain, mager banget, betul. itu dulu yang diselesaikan, karena semangat di awal itu kan masih full gitu ya, Nah. full power nih, on fire gitu ya Kak ya. Benar-benar. Jadi yang benar-benar mageran nih tugas yang aduh nggak suka banget nih dikerjain terlebih dahulu Ya, gitu betul. jadinya Kak ya. Jadi yang nggak disukai itu malahan yang harus dikerjakan duluan. Tapi yang mendesak loh ya. Jadi bukan yang nggak disukai dan tidak mendesak. Jadi yang mendesak itu kerjakan duluan. Oke. Berikutnya ada mencatat dan mengembangkan itu dengan mind map. Itu kan ada banyak juga sekarang ya, sudah ada perkembangan lagi yang lain. Nah, yang ini saya suka nih, mind map ini paling gampang ini. Iya. Ya, mind map itu sebenarnya banyak konsep ya, tapi memang menggambarnya pun ibaratnya kalau yang senang gambar dan yang mungkin tadi yang visual itu pasti akan sangat suka sekali sebenarnya dengan mind map, karena mereka bisa membuat alur, kemudian memberikan warna dan sebagainya, itu dominan. Dengan jalan pikiran mereka Ya, sendiri. betul, dengan tentunya. catatan-catatan mereka yang penting. Kemudian kalau kita di Surya Edukasi, kita mengembangkan namanya metode simple ways. Jadi kita menyederhanakan materi-materi yang sulit, kemudian kita combine, kemudian disampaikan untuk ke siswa itu biar lebih mudah. Jadi mereka itu, kita yang apa ibaratnya meringkas, kemudian merangkum apa sih yang penting dari materi ini, dari bab ini, kemudian kita berikan kepada siswa, ini loh yang penting kalian pahami. Jadi ini bagian-bagian metode simple ways ini banyak yang nanti bisa kita bagi kepada teman-teman Oke. juga. Sangat menarik sekali ya dengan adanya metode Simple Ways dari Surya Edukasi Kak Betul. Sky. Penasaran loh saya. Penasaran banget nih Dea, nanti kita tanya-tanya lagi tentang Simple Ways ya Kak. Jadi pertanyaan kita selanjutnya yaitu Kak, dengan sudah mengetahuinya gaya belajar dari seorang siswa nih Kak, Kak Putu, apakah diperlukan lagi suatu pendamping belajar Kak ketika sudah mengetahui oh si anak ini auditori atau visual dan kinestetik, apakah perlu lagi pendamping belajar seperti itu Kak Putu? Ya, kalau pendamping belajar mungkin dominan itu tidak hanya terkait dengan sumber belajar ya. Jadi ada sumber belajar. Jadi bisa buku, bisa video pembelajaran, kemudian bisa audio, podcast ya. Kemudian juga bisa berupa orang, baik itu guru, teman, tutor, kemudian juga teman ya, saudara, pokoknya yang lebih paham, yang sudah bisa menyesuaikan dengan kita ya, dalam artian kita tipenya visual ya, kita cari yang juga bisa mengajarkan gaya belajar yang visual. Jadi biar jangan sampai nanti benturan. Ya, yang pas Jadi, dengan gaya belajar betul, kita. sesuai dengan belajar kita. Tapi artinya setiap individu itu penting untuk punya pendamping belajar. Itu penting. Entah itu walaupun itu cuman orang tua saya di rumah atau kakak saya di rumah ya nggak masalah. Karena itu akan membantu mengakselerasi atau mempercepat kita memahami suatu materi. Itu enaknya. Oke, baik. Terima kasih Kak Putu. Jadi untuk kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah, ketika kalian sudah mengetahui gaya belajar apa yang kalian miliki, ternyata pendamping belajar itu sangat penting. Tapi harus disesuaikan lagi dengan gaya belajar kalian supaya makin pas nanti jalannya, gitu ya Kak Skaya? Betul sekali. Oke. Dari teknik sudah diperlukan, kemudian pendamping juga sudah diperlukan. Sudah diperlukan. Artinya semuanya itu mendukung Mendukung. dari gaya belajar yang sudah kita miliki atau kita pahami ya. Kita intinya, pahami. Seperti misalkan DA itu adalah auditori, berarti lebih banyak untuk mencari sumber belajar atau pendamping belajar yang ada Mendukung suaranya. Ya, Mendukung betul, ya. ada suaranya nih. Misalkan kayak nonton YouTube, berarti lebih fokus ke suaranya. Atau untuk yang visual bisa melihat nanti berarti ada suatu animasi di sana. Betul. Seperti ada beberapa video-video pembelajaran yang sangat-sangat menarik sekali ya untuk saat ini. Oke, Kak Sky. berikutnya Kak Putu, ini paling sering jumpai di lapangan nih, masalah yang satu ini yaitu ketika kawan-kawan yang ada di rumah, apalagi masa pembelajaran daring kayak gini, itu banyak sekali diberikan tugas belajar sendiri di rumah, kemudian tugas-tugas sekolah juga numpuk nih biasanya. Tapi kawan-kawan Mektizen ini kesulitan untuk memanage. Kadang-kadang mereka hobinya itu nunda belajar, nunda ngerjain tugas. Kira-kira ada tips nggak sih? Atau ada teknik khusus nggak yang bisa dilakukan kawan-kawan biar mereka males nunda lagi, nggak mau nunda lagi? Karena kan di besok harinya atau di esok harinya itu pasti ada tugas dari guru yang berbeda juga atau dari Biar bidang nggak studi numpuk yang gitu maksudnya Kak Skaya. Ya. betul betul. sekali. Ya memang kalau tipikal menunda pekerjaan itu ya, atau kadang ya endingnya itu malas, itu kadang hampir di semua orang itu ada. Jadi khusus untuk kita berbicara siswa di sini ketika sudah dapat tugas atau ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, terutama untuk kegiatan sekolah,
Itu yang pertama, kita mungkin bisa pakai teknik eat that frog ya. Jadi Balik lagi si kodok ya, tadi ya. kita ngomongin kodoknya sekarang nih ya. Apa sih kodoknya? Kalau tadi kan kita cuma tahu kodoknya aja. Sekarang kita bedah lebih lanjut isi kodoknya. Iya. Ya, saya suka kodok ya. Ya. Ayo kita bedah. Jadi yang pertama kita atur dulu, kita prioritaskan dulu kegiatannya apa aja sih nih yang harus kita kerjakan. Misalnya ada kita harus meringkas gitu, misalnya pelajaran sejarah gitu misalnya. Kemudian kita harus ada membaca novel untuk bahasa Indonesia. Kemudian ada PR matematika dan seterusnya. Nah, kegiatan-kegiatan baik akademis maupun non akademis yang memang harus kita kerjakan itu kita susunkan dulu. Kemudian kita buatkan prioritas. Jadi prioritas ada yang kita sukai dan mendesak, yang penting mendesak ya, itu kita tempatkan. Kemudian ada yang tidak kita sukai tapi mendesak juga, kita masukkan juga di situ. Kemudian ada yang tidak terlalu penting, tidak mendesak, ya, atau mungkin yang disukai tapi tidak mendesak, mungkin kayak contohnya nonton drakor ya sekarang. Itu Kak Dea banget itu Kak Dea Saya banget. banget Kak Putu ya. Zaman sekarang kan nonton film, drakor, Netflix sekarang lagi belum Disney. Netflix. Ini kok jadi ngomongin brand ya? Ya. Sensor. Ya, memang kebanyakan dari kawan-kawan Mengtis yang ada di rumah memang lagi sering-seringnya nonton, dan karena masih new normal, belum berjalan benar-benar normal, masih khawatir keluar juga. Jadi banyak yang masih stay di rumah dengan nonton secara online aja deh. Jadi langganan di situ ya. Jadi kalau nggak mungkin nonton YouTube dan sebagainya. Jadi itu bisa dimasukkan sesuatu hal yang disukai tapi tidak mendesak. Nah, itu setelah kita tentukan prioritas, maka yang dikerjakan pertama seperti tadi, kerjakan bagian yang tidak disukai tapi mendesak. Paling mendesak ya? Yang paling mendesak dulu. Berarti mungkin ngumpulnya besok gitu kan, ya, harus jadi yang mendesak sekarang. tidak disukai kayak tadi misalnya bikin esai sejarah gitu misalnya. Ngebosenin banget itu pasti. Merangkum sejarah itu kan materinya banyak, mana yang harus diringkas dan sebagainya. Jadi kan itu nggak disukai tapi besok harus dikumpul, atau misalnya ntar sore harus kumpul. Ya itu harus dikerjakan dulu. Jadi selesaikan itu dulu. Jadi fokus ke situ, jangan lagi ngelihat nanti ada yang lain. Karena kalau misalnya kita terdistraksi ke pekerjaan-pekerjaan lainnya, maka itu nggak akan selesai. Jadi lebih baik fokuskan di situ, kerjakan sampai selesai interval yang pertama, ya. Baru kemudian kita lanjut ke yang mendesak berikutnya, ya, yang agak kita sukai. Kayak tadi misalnya meringkas membaca novel itu karena suka, kemudian membuat ringkasan, itu bisa dimasukkan ke situ untuk yang kedua. Kemudian untuk yang berikutnya, ya kayak misalnya kayak nonton itu misalnya, walaupun suka tapi tidak mendesak, mungkin itu bisa dikurangi ya. Jadi itu diselesaikan dulu yang penting-penting ya. Yang penting itu kita masukkan dulu. Tapi untuk hiburan itu masalah. Yang penting kita mengatur prioritas. Jadi kadang-kadang kenapa kita suka menunda itu karena kita tahu ada banyak kegiatan yang perlu dilakukan tapi kita tidak memberikan prioritas. Jadi akhirnya kita menganggap semuanya penting. Padahal ada yang sangat penting mendesak, ada yang sangat penting tapi tidak mendesak. Nah, maka kerjakanlah yang penting mendesak dulu. Seperti itu. Oke, jadi sudah mulai tercerahkan ya Kak Skaya bagaimana caranya kodok ya tadi. Iya, supaya kita tidak menunda waktu. Gitu. Tentang si kodok ini ya berarti ya. Betul. Oke Kak Putu, jadi terkait pembelajaran kalau sekarang ini kan masih di new normal ya Kak Putu ya. Jadi pembelajaran masih dominan secara daring atau secara online dari rumah sendiri. Dan yang kita ketahui mungkin kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah juga merasakan ya, aduh bawaannya males terus ya kalau misalkan belajarnya dari rumah. Jadi ada beberapa siswa juga saya tanyakan secara langsung, lebih suka mana, online atau offline? Katanya lebih suka offline Kak Dea. Kenapa? Karena kalau misalkan pas bosan bisa langsung nanya sama teman-teman, langsung bisa diskusi. Nah, mungkin ada nggak sih Kak Putu tips untuk kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah untuk mengatasi situasi yang seperti saat ini? Apalagi kalau belajarnya dari rumah, dekat dengan tempat tidur atau kasur, yang DA juga tidak memungkiri ini sih Kak Putu ya. Daya tarik magnet dari kasur ini sangat luar biasa gitu Kak. Apalagi kalau misalkan kita udah nggak ada nih yang maksudnya kamu harus ngerjain ini, kamu harus selesai ini. Kalau di sekolah kan ada seperti itu. 5 menit lagi kita bel untuk istirahat, berarti karena udah selesai dalam waktu 10 menit lagi, seperti itu. Kalau di rumah kan bebas ya Kak Putu, ya udah rebahan dikit gitu. Nggak bisa nih tahan sama bablas jadinya gitu ya Kak Putu ya. Mungkin ada tips sedikit Kak Putu? Ya, memang untuk tantangan banget ya untuk kita saat ini yang orang tua bekerja dari rumah, kemudian siswa belajar dari rumah, tapi ini demi kepentingan yang lebih besar untuk kesehatan. Jadi kita mesti kembali mengingat juga pada seperti halnya kita sekolah ya. Jadi kalau kita sekolah itu kan kita mengatur waktu pagi
kita sudah mandi, kemudian siap-siap untuk berangkat sekolah, kemudian sampai jam sekian kita bersekolah, ada di sekolah ya. Nah, kita penting untuk menyusun agenda seperti itu. Jadi atur waktunya. Jadi misalnya kapan nih guru-guru itu memberikan tugas ya. Jadi misalnya pagi itu tugas biasanya datang dari guru jam 8. Kemudian dikumpulkan itu paling lambat misalnya jam 1 gitu misalnya. Dan itu kita lihat polanya. Oh ya, kalau Senin itu ternyata misalnya dari jam 8 kumpul jam 1. Kalau Selasa jam 8 kumpul jam 3 gitu. Jadi buatkan polanya sehingga kita bisa tahu oh jam-jam sekian ini pasti nanti akan ada tugas dari guru yang perlu kita kerjakan dan kita kumpulkan. Nah, dengan begitu kita bisa mengatur waktu kita ngapain nih kita di waktu tersebut, apakah kita Rebahan? Jangan rebahan dulu ya. Berarti dibuatkan jadwal seperti layaknya di sekolah ya, betul. seperti itu ya, Kak Putu ya. Oke lah, ada posisi rebahannya ada lah, tapi jangan bablas juga. Oh gitu mungkin kan. 15 menit seperti istirahat di sekolah 15 menit berarti untuk rebahan atau ngambil HP gitu. Kayak tadi kan ada teknik Pomodoro itu kan, yang dimana kita 25 menit, kemudian jeda 5 menit, nah itu bisa digunakan. Jadi pasti akan ada, ya sama kayak kita belajar dengan posisi yang full belajar seperti itu, fokus gitu, pasti akan ada waktu di mana pikiran itu melayang, karena memang setiap orang itu punya batas waktu fokus yang berbeda-beda. Nah, jadi di situ disiapkan, jadi siapkan belajarnya, siapkan jadwalnya, kalau Senin seperti apa, Selasa seperti apa. Nah, dari pengaturan waktu itulah kita bisa tahu kita itu mesti standby di jam-jam berapa saja. Jadi dengan sendirinya, dengan pembiasaan tadi, tubuh kita juga akan menyesuaikan diri. Pagi jam 7, anggaplah jam 6 harus sudah bangun misalnya. Maka dengan sendirinya tanpa alarm pun pasti jam 6 sudah bangun. Iya, betul sekali. Berarti untuk kawan-kawan Mac-tizen yang ada di rumah mungkin sudah mendapatkan tips menarik nih dari Kak Putu tadi bagaimana cara mengatasi pembelajaran daring di situasi new normal ini. Jadi tetap kita membuat suatu jadwal seperti sekolah biasa supaya kita terjadwal nih kapan kita mengerjakan tugas, kapan kita santai, beristirahat, mungkin makan siang. Jadi jangan menerapkan namanya santuy learning ya Kak Putu ya. Jangan sampai santuy learning. Istilahnya santuy learning. Santuy learning. Oke, Kak Sky mungkin ada pertanyaan lagi Kak Sky? Berikutnya Kak Putu, ini saya ingin nanya tentang di Surya Edukasi ini terkait dengan gaya belajar. Kan di Surya Edukasi ini kan banyak sekali siswa yang belajar di kelas kan. Dalam satu kelas nih berapa ada siswa Kak Putu biasanya untuk biasa dan sebelum pandemi dan pada saat pandemi ini? Kalau kita di Surya Edukasi itu kelas normal ya. Kelas normal. Sebelum masa pandemi itu biasanya kita maksimal 18 orang. 18 ya? Cuman karena ini masa pandemi kita biasanya ngisi maksimum cuman 50%-nya. 50%. Jadi 9 orang lah per kelas gitu ya. Jadi itu untuk ya kita social distancing, jadi nggak jaga jarak lah. Ya, mengikuti protokol kesehatan ya, Kak Putu ya. Betul, sangat kita mengikuti itu. Iya, itu kan di kelas ada sampai dengan 9 atau 10 siswa ya untuk pandemi ini ya. Ataupun pada saat kelas normal pun juga maksimal 18. Nah, ini kan dari satu kelas ini kan pasti ada gaya belajar yang berbeda-beda kan Kak Putu ya. Nggak mungkin kan dalam satu kelas visual semua, auditori semua kan nggak mungkin. Jadi untuk Surya Edukasi sendiri apakah ada cara atau teknik khusus untuk menangani anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Tentu aja kan nggak mungkin si pengajar itu langsung hantam semua anak-anaknya dengan gaya belajar yang umum, jadi mereka yang ngajar seenaknya mereka aja seadanya gitu kan. Nah, apakah ada cara khusus nih untuk biar hasilnya lebih maksimal lagi untuk anak-anak yang ada di Surya Edukasi? Nah, kalau kita di Surya Edukasi itu biasanya yang pertama kita lakukan ketika mereka mulai masuk itu ada tes gaya belajar ya. Tes gaya belajar, kita tes. Jadi cuma menjawab beberapa pertanyaan, kemudian kita tahu ternyata yang dominan apa, entahkah misalnya visual kinestetik atau visual auditori dan sebagainya. Kemudian hal tersebut biasanya kita sampaikan ke siswa dan ke orang tuanya juga, kita komunikasikan biar orang tuanya juga paham. Kadang-kadang terutama yang kayak tadi auditori kinestetik itu yang munculnya seperti itu, mereka juga di rumah biar orang tuanya paham, oh ternyata anak saya auditori ya, jadi biar di rumah kalau misalnya si anak dengerin kayak tadi dengerin musik itu ya jangan dimarahin gitu, tapi ya memang gaya belajarnya seperti itu gitu. Kemudian setelah kita dapat dan kita informasikan ke orang tua, juga kita informasikan kepada para tutor. Oh, pengajarnya juga ya? Pengajar kita sampaikan, ini loh di kelas ini yang anak visual nih yang ini yang dominan kinestetik seperti ini, yang auditori seperti ini, yang beberapa orang ini. Jadi
karena kelas kita kecil, jadi kan kita masih bisa menyampaikan hal tersebut kepada tutor ya. Tutor kita sampaikan, kemudian di kelas pun mereka di dalam kelas ya kita mengakomodir sebisa mungkin mengakomodir semuanya. Jadi kayak misalnya kita di papan, kita tidak melulu menggunakan spidol satu warna ya. Jadi kita menggunakan beberapa warna sehingga bagi mereka yang visual yang senang warna-warni, gambar, bagan itu suka untuk menyaksikan. Jadi juga mereka tutor-tutor ini bergerak ya, dalam artian dinamis ya, jadi nggak statis, jadi dinamis sehingga arah mata itu juga menyesuaikan karena anak visual itu seperti itu. Kalau auditori kita menyampaikan kepada tutor, walaupun mereka menulis itu tidak silence, jadi jangan sampai hening banget gitu di kelas sana. Diimbangi berarti ya, jadi ketika menulis pun maka mereka tetap harus menyampaikan sesuatu agar anak-anak auditori kadang walaupun tidak menyimak, matanya tidak ke tutornya, tapi mereka mendengar ya. Jadi mendengarkan. Jadi kita tidak menjudge, oh kamu tidak mendengarkan lain-lain gitu, enggak seperti itu. Kita kalau misalnya kita pengen tahunya dia paham atau tidak atau memang sudah sesuai benar-benar auditori ya kita tes. Ketika mereka bisa mengerjakan ya berarti nggak masalah walaupun mereka tidak menyimak si tutornya gitu, jadi nggak masalah seperti itu. Nah anak-anak kinestetik biasanya kita berikan ya kadang di dalam kelas itu ada games ya, jadi ada games sehingga mereka juga mau tidak mau berinteraksi walaupun mungkin hanya cuma untuk pindah tempat gitu, misal kemudian atau misalnya menjawab ke depan untuk menjawab ke papan. Itu kan gerak ya, berpartisipasi jadi, juga ikut ketika mereka bergerak itu mereka bisa menyalurkan energinya dalam belajar. Memang sih kalau untuk tadi berpindah tempat mungkin kalau dalam masa pandemi ini kita enggak ya, tapi kalau sebelum itu biasa kita lakukan untuk mereka interaksi dalam kelas ya, betul, bagi yang kinestetik biar bisa tersalurkan energi dan bisa menyerap pelajaran dengan maksimal. Iya, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke. Wow, Kak Skaya, sangat lengkap sekali nih ternyata di Surya Edukasi sebelum tutornya mengajar, tutor juga harus mengetahui gaya belajar dari si anak. Jadi setiap anak-anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Kita juga sebagai tutor ya di Surya Edukasi tersebut mengikuti hal tersebut dan menyesuaikan supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan pas. Nah, tadi Kak Putu sempat DA dengar sedikit ya Kak Putu mengenai simple ways dari Surya Edukasi. Saya tertarik banget, Kak Skaya gimana? Penasaran nggak? Ya, simple ways ini kan tadi dikatakan salah satu cara untuk membantu siswa ya Kak Putu ya. Salah satu cara untuk membantu siswa apapun gaya belajarnya gitu kan. Karena simple ways ini bisa masuk ke berbagai bidang studi. Benar ya? Oke, Kak Putu bisa cerita sedikit nggak kenapa sih namanya simple ways? Apakah memang sengaja dibuat keren dengan bahasa Inggris atau memang ada makna khusus lain yang tersirat atau tersimpan di dalamnya? Kayak macam apa aja ya tersirat dan tersimpan ya? Tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat ya, oke. Memang apa ada makna khusus tersendiri nggak Kak? Untuk simple ways sendiri? Kenapa kok dipilih simple ways bukan simple apa gitu ya? Simple past tense. Simple present. Itu beda lagi, aduh. Jangan dibawa yang itu. Ya, jadi mungkin untuk kita di Surya Edukasi menggunakan simple ways ya. Jadi metodenya ini kita memang ada kepanjangannya lah. Jadi kita simple itu S itu short, jadi kita sederhana, pendek ya. Jadi dalam artian materi yang disampaikan oleh di buku panduan ataupun di sekolah itu kan biasanya panjang-panjang. Sementara siswa itu kan tidak belajar materi itu saja. Belajar satu bidang studi itu aja ya. Misalnya belajar biologi itu misalnya. Kan mereka tidak hanya belajar biologi, tapi belajar matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Jadi biologinya itu bagaimana kita meringkas materinya, kemudian tanpa menghilangkan konsep ya, jadi short. Kemudian I itu inovatif. Bagaimana mengembangkan metode belajar secara terus-menerus. Jadi kita juga develop metode-metode baru, artinya apalagi nih yang ada baru, baik itu dari source luar ataupun dari kita dari internal, itu kita kolaborasi. Kalau ada yang baru dan kita cobakan ke siswa dan itu ternyata bagus ya kita lanjutkan. Jadi kita terus development ke situ. Kemudian mind mudah diingat, jadi sebisa mungkin buat yang unik ya. Iya betul. Jadi tidak harus itu menjadi jangan sampai itu singkat ya tapi malah membuat jelimet gitu. Jadi apa yang harus yang mudah diingat. Kemudian plural itu bisa diterapkan dari macam materi. Jadi
umum ya, jadi nggak harus bisa satu bidang studi aja, tapi di setiap bidang studi kita menyediakan. Kemudian logic itu masuk akal, jadi biar kadang-kadang memang hal-hal yang masuk akal itu bisa lebih mudah diterima. Kemudian elegan ditampilkan dengan mengesankan ini E-nya ini lebih ke pada personality dari si tutor ketika menyampaikan. Ya, jadi tutor itu sebagai pendukung ya istilahnya. Jadi kan ketika menyampaikan baik itu secara di buku panduan ataupun secara penyampaian materi secara langsung, itu bagaimana tutor menyampaikan kita punya standarisasinya. Kemudian ways itu cara pandang atau dia itu gagasan. Jadi pada umumnya sederhananya dari simple ways ini adalah bagaimana kita memudahkan dari siswa ini untuk memahami materi apapun gaya belajarnya, jadi biar itu menjadi lebih mudah bagi mereka. Demikian Kak Sky. Oke, terima kasih banyak Kak Putu, penjelasannya Kak Sky sudah terobati rasa penasarannya Kak Sky. Ternyata memang ada makna tersendiri ada dari makna tersendiri dari Simple Ways ini. Ya, simple sendiri sebenarnya kan udah sederhana ya. Sederhana. Jadi ternyata ada kepanjangan dan maknanya lagi ya ternyata. Pendek pun bisa jadi panjang. Ya. Betul sekali. Wow, jadi Simple Ways ini yang sudah dijelaskan oleh Kak Putu tadi bisa diterapkan di semua bidang studi nantinya ya. Kak Putu, kita di bidang studi ada bagian-bagian yang nanti akan kita berikan. Oke. Jadi DA penasaran nih Kak Putu, apakah Simple Ways ini sesimpel apa sih Kak Putu nanti bisa membantu para siswa untuk belajar di Surya Edukasi dengan menggunakan Simple Ways ini. Ya. Nah, mungkin Kak Putu bisa berbagi Simple Ways sedikit yang sudah disiapkan oleh Surya Edukasi yang mungkin nantinya bisa diterapkan oleh kawan-kawan netizen yang ada di rumah untuk membantu mempermudah dalam proses belajar, apalagi di dalam kondisi new normal, yaitu secara daring atau online Kak Putu. Mungkin ada yang mau Tentunya ada dong Kak DA. Simak deh video berikut ini. Oke. Salam prestasi tanpa batas. Nah, kali ini kita akan belajar trik pembagian 5 dalam hitungan detik dengan metode Simple Ways ya tentunya ya. Nah, yuk kita mulai aja belajarnya. Ya, siapkan. Berikut adalah contoh pembagian 5. Angkanya yaitu 214 dibagi 5. Caranya seperti apa? Kita kalikan 2 angka yang ada di depan 214. 4 dikali 2, kemudian hasilnya adalah 8. Kita taruh di paling belakang. Berikutnya adalah 1 dikali 2, hasilnya 2. Kita taruh di tengah. Dan selanjutnya 2 kali 2, hasilnya 4. Berikutnya kita tinggal tambahkan koma di depan angka satuan, tepatnya di depan angka 8. Sehingga hasilnya adalah 214 dibagi 5, 42,8. Hitungannya benar-benar berapa detik ya? Caranya dari mana sih? Nah, jika sobat penasaran, ini dia caranya ya. 214 dibagi 5 bisa kita tulis dengan 214 per 5. Atau 214 dikali 1 per 5. Atau 214 dikali 2 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini kan jadi lebih simpel ya ngelihatnya ya. Nah, kita ubah sekarang 214 dibagi 5, hasilnya adalah 214 dikali 2 per 10. Tada, 42,8. Tentunya hasilnya sama kan dengan Simple Ways kita pada perhitungan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah latihan soal. Nah, jangan lupa catat waktu tercepat sobat dalam menyelesaikan 2 soal berikutnya. Kemudian tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu Simple Ways dari Surya Edukasi, because simple ways, easy to learn, easy to understand. See you! Wow, ternyata benar-benar menarik banget ya. Saya sampai terpukau Kak Sky ya. Karena banyak banget tadi Simple Ways-nya. Ada materi hitungan, ada materi hafalan juga ya, biologi salah satunya. Wah, jadi sesimpel itu ya Kak Putu ya yang bisa nanti membantu para siswa dan kawan-kawan netizen yang ada di rumah yang menggunakan Simple Ways seperti ini. Wah, ternyata caranya mudah dan gampang banget nih Kak Sky. Setuju banget Kak Dea. Jadi apapun gaya belajarnya kawan-kawan, kalau sudah didukung dengan teknik belajar, pendamping belajar yang benar-benar keren akan menghasilkan hasil yang sangat-sangat maksimal. Mantap. Oke. Wah, Kak Sky tidak terasa ya? Oh, sudah? Sudah. Pertanyaan kita sudah habis ternyata ini. Benar ya, sudah wow. habis ya? Okay. Sudah berakhir episode 3 kita kali ini di Ruang Kelas. Terima kasih banyak Kak Putu sudah menyempatkan hadir semuanya. Dari episode 1, 2, dan 3 terus menemani kita kali ini di sini di Ruang Kelas.
Dan mungkin untuk kawan-kawan Netizen yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kawan-kawan bisa tinggalkan beberapa komentar di channel YouTube ini. Jangan beberapa, boleh sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya. komen di program Ruang Kelas, langsung aja di kolom komentar biar kawan-kawan dapat jawaban dari pertanyaan yang kawan-kawan ingin tanyakan ke Ruang Kelas. Iya. Atau mungkin juga ditambah dengan bisa foto, kemudian upload ke medsos, mungkin ke Instagram atau yang lain ya. Kemudian tag ke kita ke @suryaedukasi sama Hello Mac TV. ya. Oke. Mac TV, kemudian nanti bisa tanya-tanya lewat DM juga bisa. Oke, berarti caranya simpel banget ya. Misalkan kawan-kawan ada satu pertanyaan, langsung aja foto, kemudian di-upload di IG Story seperti itu, kemudian di-tag di @suryaedukasi dan @hello-mac-tv. Oke, sekian mungkin yang bisa kami diskusikan di episode 3 Ruang Kelas kali ini. Semoga kawan-kawan Netizen yang ada di rumah mendapatkan informasi yang cukup menarik untuk membantu kawan-kawan Netizen untuk belajar secara efektif untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi bukan hanya kawan-kawan Netizen loh Kak Dea, karena setelah kita ngobrol banyak tadi sama Kak Putu, ternyata ini orang tua juga harus wajib tahu nih gaya belajar anaknya ini. Biar nggak terjadi benturan nih, terutama si auditori tadi Kak Putu. Ya, si auditori kan sama kinestetik. kinestetik ya. Karena banyak kejadian juga ketika orang tua cerita, itu anak saya kok belajarnya dengerin musik aja terus kemudian bingung saya untuk ngarahinnya seperti apa biar nggak terjadi benturan. Anaknya dimarahin, anaknya ngambek nggak mau belajar, emaknya juga bingung, anaknya nggak belajar serius. Jadinya ini butuh yang namanya informasi, dan informasinya sudah terjawab dari menu materi kita di episode ketiga. Tuh, kan jadi belibet lagi kan. Iya, benar sekali. Jadi semuanya harus saling membantu dan mensupport ya Kak saya, dari orang tua yang harus mengetahui gaya belajar dari anaknya, dan anaknya sendiri yang harus lebih semangat ketika sudah mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Oke. Langsung saja kita berdoa undur diri. Saya Kaskai. Dan saya KDA pamit. Terima kasih banyak Kak Putu sudah hadir di Ruang Kelas episode 3. Dan untuk kawan-kawan Netizen yang ada di rumah, tentunya jangan lupa selalu nantikan Ruang Kelas yang hanya ada di Mac TV. Magnificently Inspiring. Thank you. See you.